podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Oke, di podcast kali ini aku nggak sendirian karena ditemenin bintang tamu kita yang spesial, yaitu Mas Ilham. Halo Mas Ilham, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Mas Ilham boleh sapa teman-teman Kata Konselor dulu? Halo teman-teman pemirsa setia Kata Konselor. Aku Ilham Solihul Hadi, mahasiswa BK semester 6 dan kebetulan juga diamanai menjadi Ketua Hima BK 2021. Oke, hari ini kita akan ngobrol sama Ketua Hima BK 2021 ya. Tapi kali ini kita nggak ngobrol yang serius-serius banget tentang keorganisasian, Mas. Kita mau bahas tentang self-love. Self-love ya? Iya. Oke, jadi Mas Ilham ini kan jadi Ketua Hima BK 2021 yang pastinya tuh mengayomi dan juga menyayangi anggota-anggotanya. Betul sekali. Oke, aku punya satu pertanyaan nih. Boleh. Kamu menyayangi diri kamu sendiri nggak? Pastinya aku menyayangi diriku sendiri ya, karena mengayomi dan juga menjaga orang banyak kan perlu. Tapi menyayangi diri sendiri itu lebih penting. Iya betul banget, bagus sih. Meskipun kamu punya tugas menyayangi banyak orang, harus berusaha mengerti banyak orang, mengayomi, tapi juga harus berusaha untuk mencintai diri sendiri ya. Iya. Jadi menurut kamu tuh self love itu seperti apa sih? Self love menurutku itu kita lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai orang lain. Walaupun kita mencintai banyak orang, tetapi jangan melupakan diri kita sendiri. Kan banyak biasanya mencintai orang lain, tetapi dirinya sendiri itu terlupakan. Jadi self love itu memang hal utama sebelum kita mencintai orang lain, harus cinta sama diri kita sendiri. Betul. Oke, jadi emang self love itu harus jadi hal dasar sebelum kita mencintai orang lain, seperti itu ya? Iya betul kan. Tapi kalau di aku sendiri tuh susah banget buat ngelakuin itu, dan juga aku yakin tuh nggak cuma aku aja, teman-teman Kata Konselor ini juga pasti ada yang merasa susah banget buat self love. Nah, sebelum kita bahas gimana sih cara kita self love, boleh dong Mas Ilham ini mendeskripsikan pribadinya Mas Ilham ini seperti apa? Deskripsi diri dulu ya. Iya. Menurut saya sendiri, saya itu orangnya pendiam, pemalu, dan juga jarang interaksi dengan orang lain dan cenderung lebih introvert. Dan iya, lebih tertutup kayak gitu. Pernah nggak sih Mas Ilham itu mencintai orang lain lebih dari kamu mencintai diri kamu sendiri? Pernah sih. Pernah? Kapan tuh? Kalau tepatnya sih agak lupa ya. Iya. Kalau enggak SMP, SMA, waktu bucin-bucinnya. Waktu bucin-bucinnya Mas Ilham itu SMP sama SMA. Kalau sekarang jomblo apa punya pacar nih? Alhamdulillah single. Oh single. Bukan jomblo ya, beda. Iya beda. Oke. Boleh diceritain dong dulu tuh sebucin apa, atau nggak self love sama nggak cinta sama diri kamu sendiri ya pastinya. Boleh diceritain gimana tuh? Sedikit aja ya ceritanya tentang kebucinan waktu SMA. Boleh. Mungkin dulu kan kalau waktu pacaran ya, di SMP atau SMA itu nggak ketemu langsung tapi lewat chat gitu ya. Lebih ke banyak kadang nungguin chat, kadang kalau nggak dibalas itu ada pikiran-pikiran negatif, cemburu, terus nggak semangat belajarnya gitu. Jadi lebih gimana ya? Tapi benar-benar kamu mencintai dia tuh lebih dari kamu mencintai diri kamu sendiri. Iya, dulu gitu. Dulu gitu. Ya aku boleh cerita nggak nih? Boleh silakan. Kalau aku tuh pernah nggak self love karena apa ya? Waktu itu aku ada di relationship yang mana tuh pasangan aku yang dulu tuh tipikal orang yang kalau menyelesaikan masalah nggak mau diskusi. Nah, sedangkan aku tuh orangnya suka diskusi.
Nah, sampai 5 tahun itu aku bener-bener ngalir sama cara dia berhubungan. Setiap ada masalah kayak dia udahin aja, di ghosting gitu ya masalahnya. Ghosting. Nah, ternyata tuh 5 tahun aku baru sadar ternyata itu bentuk dari diriku yang tidak mencintai diriku sendiri. Bener nggak sih Mas kalau Iya, lebih tepatnya itu lebih gimana ya? Mengharapkan orang lain itu suka kepada kita, tetapi kita tidak menjadi diri kita sendiri. Betul banget. Lebih menuruti kata orang lain. Iya. Ya, jadi kalau nggak self love tuh bahaya teman-teman. Bahaya sekali sih. Karena dampak negatifnya bisa ke mental, bisa ke kehidupan sehari-hari juga. Kadang kita seperti membawa topeng karena kita tidak menunjukkan sikap asli kita, tetapi kita berpura-pura untuk menyenangkan orang lain kayak gitu. Kalau aku sendiri tuh mau berusaha untuk self love tuh masih mikir-mikir gini Mas. Kalau aku berkata enggak ke orang lain itu aku egois nggak sih? Nah, menurut kamu apa bedanya self love sama egois? Perbedaan self love sama egois ya. Kalau egois itu menurutku lebih mementingkan diri sendiri, tapi biasanya merugikan orang lain. Tapi kalau self love itu kita sebisa mungkin menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan negatif, tetapi tanpa merugikan orang lain. Gitu. Berarti gini ya, ketika kita sudah mampu self love itu kita akan meminimalisir perbuatan kita tuh melukai orang lain gitu, karena kita sendiri juga udah tahu kebutuhan dan apa yang kita perlukan di diri kita sendiri, begitu juga dengan orang lain. Lebih ke memenuhi kebutuhan diri sendiri daripada keinginan. Biasanya kan orang-orang itu sulit membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Kalau kebutuhan itu yang pasti kita kalau tidak ada itu tidak bisa. Kalau keinginan itu walaupun kita tidak memiliki itu, kita masih tetap hidup, masih tetap sehat seperti biasanya. Boleh dong Mas Ilham kasih tips buat teman-teman, pengalaman Mas Ilham sendiri maksudnya bentuk self love saat ini gitu. Self love yang saya tekankan adalah self love itu bukan bukan hanya menerima dirinya apa adanya, tetapi kita juga berusaha untuk semaksimal mungkin berbuat yang lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Bukan hanya pasrah dengan keadaan, tetapi juga kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi bukan membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, karena itu sudah berbeda. Ya, setuju sih kalau emang self love itu kita nggak cuma bisa menerima diri kita sendiri, tapi juga kita harus sadar kekurangan kita, lalu kita berusaha untuk memperbaiki hal itu. Seperti itu ya Mas. Nah, ini kan tadi aku udah cerita banyak, nah gantian cerita yang mungkin tadi kan cerita tentang masalah percintaan juga ya. Setelah 5 tahun menjalani hubungan dan akhirnya kandas. Kandas. Bukan jodoh maksudnya. Yang kita rasakan itu bagaimana ketika tidak menjadi dirinya sendiri, antara kutip tidak melaksanakan self love itu. Pasti kan ada dampak-dampaknya juga dan di hidupnya di kita itu bagaimana? Ya, ini kaitannya sama self love ya. Jadi tuh aku baru sadar kalau ternyata tuh 5 tahun hubunganku tuh aku tuh nggak self love dalam satu hal aja nih, dalam cara penyelesaian masalah dalam hubungan. Nah, jadi tuh aku tipikal yang suka diskusi, dianya enggak. Jadi setiap kalau ada masalah itu ghosting gitu loh. Ditinggal gitu aja. Iya. Dan itu baru sadar udah 5 tahun kayak oh ternyata gitu ya, dan emang ada dampaknya banyak banget. Boleh dong diceritain ke teman konselor? Gini ya mungkin. Dampaknya mungkin aku tuh terhambat dalam pengembangan potensi diriku sendiri ya, karena kan harusnya tuh yang ada di diri aku tuh aku suka diskusi gitu. Tapi selama
5 tahun nggak gitu, jadi kan bisa harusnya tuh aku punya skill dalam menyelesaikan masalah gitu. Orang kalau punya masalah kan lebih punya skill dalam menyelesaikan. Ya ketika aku 5 tahun itu nggak menyelesaikan masalah dengan diskusi, mungkin itu terhambat di potensi diri aku sendiri kayak gitu. Balik lagi dampaknya ke diri kita sendiri ya. Untuk saat ini gimana Devita udah bisa menerapkan self love, apa masih dengan Devita yang dulu yang masih ikutan dengan orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri? Oke, kalau sekarang udah berusaha untuk self love sih ya, udah berusaha karena mungkin udah nggak ada penghambatnya. Kayak aku lebih setelah putus aku lebih bebas gitu kan, lebih bebas untuk mengembangkan diriku, lebih punya cara untuk menyelesaikan masalah, jadinya lebih menghargai diriku. Ini tuh Devita gitu, jangan nggak usah gimana ya, nggak usah karena aku cinta dia terus aku ngikutin dia mulu gitu. Betul. Karena sekarang kan zaman sekarang itu banyak yang kayak gitu. Demi rasa cinta si doi, kita menjadi orang lain. Padahal kan tidak semestinya begitu. Lebih baik menjadi diri kita sendiri. Karena emang bahaya juga kalau mengikuti. Dampaknya juga ke mental juga. Iya betul, mental. Mau bahas apa lagi nih? Kayaknya teman-teman udah capek nontonin udah ngantuk ya. Kitanya seru-seru ngobrol, mereka ngantuk. Kan nggak seru kalau ngantuk. Mungkin udah saatnya untuk istirahat. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita itu harus self love, mencintai diri kita sendiri, bukan sekedar menerima diri kita, namun juga kita harus berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita. Setelah kita bisa self love, kita bisa mencintai orang lain dengan baik. Seperti itu ya Mas. Ya, betul, dan juga menghargai diri sendiri juga. Menghargai diri sendiri. Oke. Boleh bucin tapi nggak boleh bodoh gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Kata Konselor. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar manfaatnya nggak cuma berhenti di kalian aja. Dadah.